Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat jendela surga yang dimuliakan Allah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syekh Husna Syarif, seorang ulama besar di Mesir, ia bercerita tentang seorang yang terbelit banyak hutang di tengah kubangan kemiskinannya. Dulunya dia adalah orang yang sangat kaya, namun jatuh bangkrut sampai terbelit hutang sana sini. Setiap hari rumahnya penuh dengan orang yang menagih hutang. Akhirnya ia terpaksa pergi menjumpai seorang saudagar kaya dan menjamin uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya, dia sudah banyak hutang sampai saudagar ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan, Tuan," jawabnya singkat. Ia pun berhasil meminjam uang lalu pulang dengan 500 dinar di genggamannya. Uang itu segera dia bayarkan kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang kepadanya sampai 500 dinar yang ia peroleh itu tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari ia bertambah sulit dan terpuruk kondisi ekonominya hingga tempo pembayaran hutangnya pun tiba. Saudagar mendatangi rumah si miskin dan mengatakan, "Tempo hutang Anda telah tiba." Dengan suara lirih dia menjawab, "Demi Allah, saya sedang tak berhasil mendapatkan apa-apa untuk membayar. Tapi sungguh saya terus berusaha untuk melunasi." Mendengar jawaban itu, saudagar merasa geram lalu mengadukannya ke pengadilan dan membawanya ke hakim. Di pengadilan, hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Dia menjawab, "Demi Allah, saya tidak memiliki apa-apa, Tuan." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini sekalian berpamitan dengan mereka. Kemudian saya akan langsung kembali untuk menjalani hukuman penjara." Hakim bertanya, "Bagaimana mungkin? Apa jaminannya kau akan kembali besok?" Lelaki itu terdiam, tapi seolah mendapat ilham di benaknya. "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jaminanku, wahai Tuan Hakim, bersaksilah untukku jika besok aku tidak kembali, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sang hakim tersentak diam. Ia sadar betapa bahayanya jaminan itu jika si miskin bohong. Hakim berpikir sejenak, lalu memilih untuk percaya demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukuman pun ditunda sampai besok. Sesampai di rumah, si miskin mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa esok akan dipenjara. Istrinya bertanya, "Kok sekarang engkau bisa bebas?" "Aku menaruh nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jaminanku," jawabnya singkat dengan wajah lesu. "Jika nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat." Dan mereka bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rasa cinta dan ketulusan yang mendalam hingga mereka tidur. Tiba-tiba dalam tidurnya mereka bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memanggil nama si miskin seraya berkata, "Hai Fulan,
jika telah terbit fajar, pergilah ke tempat alim fulan. Sampaikan salamku padanya dan mintalah supaya ia menyelesaikan hutang piutangmu. Jika alim itu tidak percaya, maka sampaikan dua bukti ini. Katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca solawat untukku 1000 kali, dan di malam terakhir dia telah ragu dalam jumlah bilangan solawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan solawatnya. Seketika si miskin terbangun dan terkejut. Tanpa ragu setelah subuh ia pergi menuju rumah sang alim dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu, si miskin menyampaikan mimpinya. Wahai Tuan, Rasulullah SAW telah menitipkan salam untukmu dan meminta agar engkau sudi menyelesaikan hutang piutangku. Alim bertanya, apa bukti dari kebenaran mimpimu itu? Kata baginda Nabi, di malam pertama engkau telah bersolawat sebanyak 1000 kali, dan di malam kedua Anda tertidur dalam keadaan ragu dengan jumlah bilangan solawat yang telah dibaca. Rasulullah SAW mengatakan bahwa hitungan solawat Anda telah sempurna dan solawat Anda telah diterima. Mendengar itu, alim itu spontan menangis karena berita gembira solawatnya diterima Rasulullah SAW. Maka alim tersebut memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Dengan dana itu, si miskin langsung bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di pengadilan, si hakim bangkit dari kursinya menyambut si miskin seakan sudah rindu. Dengan senyum lebar, sang hakim memanggilnya seraya berkata, "Kemarilah, berkat kamu aku mimpi berjumpa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah SAW akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk lunasi hutang." Belum juga hakim selesai berbicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang. Dia memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap, "Berkat Anda, saya mimpi berjumpa Rasulullah SAW. Beliau berkata kepadaku, jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah SAW akan merelakan segala tanggunganku, dan ini uang 500 dinar, hadiah untuk Anda dan hutangmu lunas." Cerita ini mengesahkan betapa hebatnya solawat yang mampu menyelesaikan perkara rumit hanya dalam waktu singkat saja. Diharuskan bagi kita membaca solawat juga diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Al-Ahzab 56. Baik sahabat jendela surga, itulah cerita tentang hebatnya solawat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.